Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayuhan nas, inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Allah berikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bisa berjumpa dengan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan salat Idul Adha. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada sang kekasihnya, sang Habibullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman biadab sampai ke zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan. Maka daripada itu, marilah kita bersama-sama berselawat kepadanya dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Hari Raya Idul Adha mengingatkan kepada kita kepada peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena melalui peristiwa kisah Nabi Ibrahim inilah disyariatkan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala menginstruksikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, bahwa sesungguhnya kata Allah, kami sudah banyak memberikan nikmat kepadamu. Karena itu fasalli li rabbika wanhar,
maka salatlah kamu, artinya salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah li rabbika, karena Tuhanmu. Jadi kita berkurban di hari raya Idul Adha ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena mengasih makan Tuhan, akan tetapi tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan kecintaan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, maka daripada itu Nabi Ibrahim diuji coba oleh Allah. Betapa sayangnya Nabi Ibrahim kepada anaknya, kaum muslimin. Anak satu-satunya ketika itu. Tapi ketika Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk berkurban, maka Nabi Ibrahim saat itu ikhlas dan tulus. Dan Ismail anaknya patuh dan taat. Karena yang diperintahkan Allah itu adalah menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja Nabi Ismail tersembelih. Akan tetapi ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, maka digantilah Ismail itu dengan seekor domba yang besar yang Allah turunkan dari surga. Domba itu, Bapak Ibu, asalnya itu adalah kurbannya si Habil, putra Nabi Adam alaihi salam. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Qabil dan Habil merebutkan seorang wanita cantik bernama Iklimah, kemudian Allah perintahkan untuk keduanya berkurban. Si Qabil berkurban dengan sayur-mayurnya, si Habil berkurban dengan binatang ternak bernama domba. Yang diterima oleh Allah adalah kurbannya si Habil. Maka kurban si Habil itu, domba, diangkat ke langit, disimpan di dalam surga. Ketika ribuan tahun Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berkurban menyembelih Ismail, maka Ismail saat itu diselamatkan oleh Allah, diganti dengan seekor domba yang besar. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Maka syariat berkurban diteruskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat disyariatkan ibadah kurbannya untuk apa? Agar nama Allah disebut, menyembelih disebut nama Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepadanya, berupa baik itu berupa binatang ternak. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Apa hikmah daripada ibadah kurban? Hikmahnya banyak, tapi yang saya sampaikan cuma satu saja. Dengan berkurban memunculkan sifat dermawan, suka berbagi, suka memberi. Karena ayat mengatakan di dalam Al-Quran, untuk menjadi orang yang baik itu, Bapak Ibu, untuk menjadi orang baik keimanannya, dia harus rela mengorbankan sebagian hartanya. Allah Subhanahu mengorbankan sebagian hartanya. Jadi berkurban dikumpulkan uang, kemudian kita beli domba. Domba itu kita sembelih, kita bagikan dagingnya kepada orang-orang miskin.
yang jarang makan daging, maka pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Lail ayat 5 sampai 10, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang dermawan itu, kemudian dia bertakwa, kemudian dia benarkan pahala-pahala itu datang dari Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebaliknya celakalah orang-orang fa amma man baghilal wal taghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Celakalah orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, kece orang Minang, maka dia tidak benarkan pahala itu dari Allah, maka Allah persulit kehidupannya dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Selesai salat Idul Adha ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan bagi kita yang berkurban hari ini pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Kata Nabi, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha ini kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban yang kita sembelih itu akan datang nanti pada hari kiamat dengan kendaraan yang mewah yang akan menyelamatkan seseorang itu menempuh melewati jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan Siratul Mustaqim itu Bapak Ibu, rambut dibelah 7. Setiap kita pasti menempuh jembatan Siratul Mustaqim itu. Dan di bawah jembatan Siratul Mustaqim itu adalah api neraka. Jadi orang yang berkurban, dia nanti akan menjadi sebuah kendaraan yang tercepat, yang mewah, yang siap mengantarkan para pengorban sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan yang berkorban hari ini diberi oleh Allah pahala yang luar biasa. Bagi kita yang tak sanggup berkorban, mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah mudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan di tahun akan datang kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini jamaah haji di kota Makkah Al-Mukarramah, rujukan orang melaksanakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Tempatnya sudah Allah tetapkan, waktunya Allah tetapkan, pakaiannya Allah tetapkan. Ketika jamaah haji meninggalkan kampung halamannya, diantar oleh keluarganya, diantar oleh saudara-saudaranya, apa yang dibisikkan keluarganya? Semoga menjadi haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Kata Imam An-Nawawi, haji mabrur itu adalah haji yang diterima, yang dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yaitu pahala. Apa tandanya haji mabrur itu? Ketika pulang dari haji, dia perbuatannya, perilakunya berubah total menjadi lebih baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah. Bagi kita yang tidak sanggup melaksanakan ibadah haji
Kata Nabi, al-jum'ah al-hajju al-fuqara. Salat Jumat itu adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Jadi bagi kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, kepada bapak-bapak, salat Jumat itu adalah haji bagi orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.